Hai guys, kenalin kami dari kelompok 1 kelas PDW 21. Ini dia nih anggota kelompok kami yang kece-kece. Ray, Nabila, Sri, Gaby, ada Fabe, ada Reza, dan Aurel. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai permasalahan hama pada tumbuhan yang ada di hutan mangrove Wonorejo. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan terbesar di dunia, seperti hutan mangrove? Hutan mangrove merupakan jenis hutan yang didominasi oleh tanaman-tanaman mangrove dan berada di kawasan pesisir atau bibir pantai, yang menjadi tempat pertemuan antara air tawar dan air laut. Manfaat dari hutan mangrove sangatlah banyak, seperti sebagai penyedia nutrisi bagi makhluk hidup, mencegah abrasi dan erosi tanah, serta masih banyak lagi. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengunjungi hutan mangrove yang terletak di Jalan Medokan Sawah Timur, Segoro Tambak Sedati, Rungkut, Surabaya. Di hutan mangrove ini, kami menemukan berbagai macam pepohonan seperti cemara udang, werus, buta-buta, dan lain-lain. Selain itu, kami juga menemukan berbagai macam hewan seperti semut rangrang, kadal, kepiting, dan lain sebagainya. Mereka semua hidup berdampingan di hutan mangrove Wonorejo. Namun, setelah kami mengelilingi hutan mangrove, kami menemukan bahwa ada banyak pohon yang daunnya lubang-lubang karena terkena hama, seperti pohon gedangan, pohon tanjang, dan pohon kateng. Hama tersebut adalah sejenis kutu daun yang menggerogoti sebagian besar daun tumbuhan. Jika dibiarkan begitu saja, maka tumbuhan dapat mengalami gangguan atau kematian yang akhirnya berakibat pada terganggunya ekosistem dari hutan mangrove itu sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu manfaat dari hutan mangrove adalah sebagai penyedia nutrisi bagi makhluk hidup. Dan jika ekosistem di dalamnya mulai terganggu, maka juga akan berdampak buruk terhadap makhluk hidup lainnya. Oke, next. Kita bahas permasalahannya. Pertama-tama, hama itu apa sih? Hama adalah hewan yang mengganggu pertumbuhan tanaman seperti babi hutan, tupai, tikus, dan juga serangga. Tumbuhan dapat terkena hama karena adanya anomali musim di mana hama suka kondisi yang lembab. Nah, di hutan mangrove ini sendiri memiliki kondisi yang lembab yang membuat banyaknya tanaman terserang oleh hama. Next, ciri-ciri tanaman yang terkena hama. Ciri-ciri tanaman yang terkena hama antara lain daunnya menjadi berlubang-lubang, terdapat banyak semut di sekitar daun yang berarti tumbuhan sedang diserang oleh kutu daun, daun yang hanya tersisa tulang daunnya saja, yang berarti tumbuhan sedang diserang oleh hama kumbang kentang klorid. Terdapat lendir di sekitar daun tanaman yang disebabkan oleh hama berupa siput. Adanya bulat-bulat hitam pada daun yang disebabkan oleh hama ulat tanduk, dan lain sebagainya. Tumbuhan yang terserang hama dapat mengganggu pertumbuhan. Selain itu, hama juga mematikan tumbuhan atau mengganggu jalannya suatu ekosistem. Nah, solusinya dapat berupa 1. Pengendalian hama terpadu atau PHT. 2. Sanitasi lingkungan. 3. Menggunakan musuh alami dari hama tersebut seperti predator, parasit larva, parasit telur. 4. Penggunaan pestisida nabati yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Keunggulan pestisida nabati yaitu murah dan mudah dibuat, relatif aman terhadap lingkungan, tidak menyebabkan keracunan pada tanaman, sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama, kompatibel digabung dengan cara pengendalian yang lain,
menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas dari residu pestisida kimia. Selain itu, untuk kelemahan pestisida nabati adalah daya kerjanya relatif lambat, tidak membunuh jasad sasaran secara langsung, tidak tahan terhadap sinar matahari, kurang praktis, tidak tahan jika disimpan, serta kadang-kadang harus disemprotkan berulang-ulang. Nah, gimana? Sudah pada paham belum nih? Pastinya sudah dong ya. Sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Jika ada salah penyampaian, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.